memberikan petunjuk bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Muhammad, yaitu tujuannya untuk menyampaikan sebuah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mau mengambil apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan ketika mereka mengambil apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Allah akan memberikan sebuah kabar gembira kepada mereka. Tabsyiratul lahu, kabar gembira bagi orang-orang yang melaksanakan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quranul Karim. Apa terus batasannya? Apa kebahagiaannya? Yaitu bihusni masubatihi, yaitu Allah akan memberikan pahala yang begitu baik, pahala yang begitu indah bagi orang-orang yang melaksanakan Al-Quranul Karim. Al-Quran diturunkan oleh Allah itu sebagai menyampaikan janji Allah yang selama ini terjadi. Apa janji bagi orang-orang yang mau mengerjakan Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran, akan diberikan balasan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wa'idun liman lam ya'khud bihi, dan Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai kunci perjalanan hidup manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk yang begitu indah bahwa perjalanan manusia dengan kemasan Allah berikan jalan yang begitu indah supaya manusia berhadapan dengan Allah. Manakala manusia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah kenikmatan yang agung, begitu hebatnya, begitu besarnya bagi manusia yang bisa melaksanakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran, pun aku yang akan menjaganya Al-Quran. Ketika Al-Quran Allah turunkan, Allah yang menjaganya. Ketika itu kemudian Al-Quran benar-benar terjaga. Ketika manusia tidak mau melaksanakan kemurnian Al-Quran itu sendiri, manakala dia akan keluar daripada penjaganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Kangjeng Nabi. Bagaimana sih akhlak Kangjeng Nabi? Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah yaitu Al-Quran. Akhlak Rasulullah persis seperti Al-Quran. Tentang tauhidnya persis apa yang disampaikan Al-Quran. Tentang bagaimana dia mengambil hukum-hukum dalam Al-Quran, persis apa yang disampaikan Al-Quran. Ketika dia menghindari pada larangan Allah, persis dengan Al-Quran. Karena ketika menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan Al-Quranul Karim, atau dia menghindari sesuatu itu dilarang oleh Al-Quranul Karim, sama hakikatnya ketika itu masuk kepada kategori dia telah memurnikan Al-Quran, menjaga Al-Quran dalam dirinya. Orang yang menjaga Al-Quranul Karim tersebut, maka suatu saat bahkan dunia sampai akhirat dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk kepada manusia, yaitu Al-Quran menunjukkan ibadah seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah ini sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan ketika kita bertauhid kepada Allah. Kenapa sebabnya? Karena memang ibadah adalah al-ibadatu tuhyil imana fil qulub wa tusbituhu fin nufus. Ibadah yaitu sesuatu yang menghidupkan tauhid. Tauhid kita hidup, tauhid kita bergerak, semakin kuat tauhid kita karena memang faktornya ibadah. Wa tusbitu fin nufus, dan dia akan menetapkan tauhid tadi di dalam jiwa kita. Jadi orang ketika bertauhid kepada Allah, lalu dia mengambil ajaran Al-Quran, tapi ketika dia tidak ibadah, karena ibadah ini perintah Allah, maka tauhidnya semakin hari semakin hilang, semakin hari semakin lemah. Makanya Nabi pernah menyampaikan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah, ibadahlah engkau kepada Allah sampai datang kepadamu yang namanya keyakinan. Menurut ulama, bahasa yakin di sini adalah al-maut. Jadi sampai datang keyakinan, sampai datang kematian. Ibadah seperti apa yang Allah inginkan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Diperintahkan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini cuma satu tujuannya,
yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang seperti apa? Ibadah yang ikhlas. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak dalam Al-Qur'an. Ibadahnya kita tuh banyak. Ada ibadah wajib, ada ibadah yang namanya ibadah sunnah. Ada ibadah yang namanya mahdhu ataupun ghairul mahdhu. Itu namanya ibadah. Dan ini sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahmu ketika kau lakukan semakin memperkuat tauhidmu di dalam kehidupan. Ibadahmu ketika dilakukan akan semakin menetapkan yang namanya tauhid di dalam jiwa kita. Salatmu akan memperkuat tauhidmu. Puasamu akan memperkuat tauhidmu. Ketika orang mengaku iman kepada Allah tanpa adanya ibadah, ketika orang mengaku iman kepada Allah tanpa melaksanakan ibadah puasa, berarti ketika itu yang namanya tauhid dia, keimanan dia semakin lama akan semakin terkikis. Kenapa sebabnya? Karena ibadah dia semakin lama semakin berkurang. Dan ibadah itulah yang memperkuat nilai keyakinan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau saya boleh cerita, insya Allah nanti suatu saat dalam pertemuan yang akan datang saya mau bercerita tentang sebuah keyakinan, hebatnya keyakinan di hadapan Allah. Insya Allah, mudah-mudahan ada waktu sebelum Ramadan ini selesai kita cerita tentang bagaimana keyakinan orang-orang terdahulu ketika bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kau berbicara tentang bisa atau tidak bisanya ibadahmu. Ketika engkau berbicara kepada Allah, sholatmu, puasamu, jangan bercerita tentang khusyuk atau tidak khusyuknya kau kepada Allah. Laksanakan ibadahmu semampumu. Laksanakan ibadahmu sekuatmu. Karena dalam ibadah itulah kau akan semakin bertauhid kepada Allah. Kau akan semakin yakin kepada Allah. Kau akan semakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika konteks keimanan tanpa ibadah, itu keimanannya perlu dipertanyakan. Kalau ada orang istilah bilang, kalau yang namanya ibadah itu sesuatu johir, kalau keyakinan, tauhid itu adalah sesuatu yang sifatnya batin. Saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita salah satu bentuk nilai-nilai ibadah yang memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin ibadah kita hanya sebatas haus dan dahaga, tapi kita ingin ibadah kita memiliki nilai-nilai ketakwaan, keikhlasan di hadapan Allah. Selamat berbuka puasa, semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.